إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزاز إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدد إلى روح سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجبي سيد الشيخ البنجبي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي إسماعيل البنجبي سيد الشيخ محمد بن شعراء خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن علي والحبيب سيد أحمد المرزوقي المالكي وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف أبي سوسو سيد الإمام الشيخ إبراهيم البدري سيد الإمام شيخ محمد بن عربي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سنتنا أن تصل إليه وخصوصا إلى روح سيدي ومرشد ورب الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله الأساس أرواح جميع شيخنا وشيخنا الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات الجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاته ومن بركة علومهم وأسرارهم وأموالهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وعلى النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه الدارين آمين. نور الظلام mana semuanya wa yahrumu ya kan apa wa yura wa tatawuka idan katatawuhi qaiman wala tabdulu salatu man katabahu bisalam. Alhamdulillah. Wa tajibu ijabatuhu bisalati wala tabdulu biha walau fi'lan katsiran. Wa tatawuhu bermula sembahyang sunatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idan dalam keadaan berduduk kata tawu'i sama seperti sembahyang sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman dalam keadaan berdiri. Wa
wala tabtulu salatu man khatabahu bisalam, wala tabtulu dan tidak batal salatu man sembahyang seseorang khatabahu yang menghitab akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalam dengan salam. Wa tajibu ijabatuhu bisalah, dan wajib menjawab salam di dalam sembahyang. Wala tabtulu biha, dan tidak batal sembahyang dengan menjawab salam walau fi'lan katsiran, sekalipun perbuatan yang banyak. Penjelasannya masih tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu beliau kondisinya sama aja secara umum, bisa sehat bisa garing, karena Rasulullah itu basyarul lakal basyar. Iya, Rasulullah itu kan manusia, cuman bedanya aja tidak seperti manusia yang lain. Salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahya ilaihi, diberi wahyu kepada beliau. Adapun manusia yang banyak ini kada diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, beda kata. Nah, kedua, Rasulullah itu diberi oleh Allah Ta'ala mukjizat dan kelebihan-kelebihan yang lain. Namun secara normal manusia itu, Rasulullah itu manusia. Arti manusia, Rasulullah yang makan seperti manusia yang lain. Rasulullah itu minum seperti manusia yang lain. Rasulullah bisa ke pasar, Rasulullah bisa musafir berperjalanan, Rasulullah juga bisa berbini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kekuatan oleh Allah dalam berhubungan suami istri sama dengan kekuatan 40 orang laki-laki. Gitu dah, artinya manusia lah. Lalu manusia kita ini bisa garing, Rasulullah pun bisa garing. Kita bisa sehat, Rasulullah pun sehat. Walaupun Rasulullah itu kebanyakan kondisi sidin sehat. Kenapa? Karena sidin perlu membina umat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjaga banget dengan kesehatan. Rasulullah itu menjaga banget dengan kesehatan. Makanya dalam agama menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Namun kembali lagi, sehebat-hebatnya dokter, walaupun dokter ahli, tetap aja garing. Tidak bisa, karena menyehatkan dan menggaringkan itu adalah Allah. Lalu Rasulullah itu bisa garing. Nangaran orang garing bisa aja sembahyang ada kamu berdiri. Sembahyang sunat bang, lamun orang tuh sehat aja, lalu sembahyang sunat sah aja juga. Namun sembahyang fardu kawa berdiri lalu melakukan duduk kada sah, karena sembahyang fardu itu di antara rukunnya adalah qiyamun lil qadiri, berdiri wajib bagi orang yang mampu. Nah, kalau sembahyang sunat boleh berduduk, walaupun sigar, walaupun sehat aja. Jika umpamanya rahmatullah bangun guring, bodoh, takutan sembahyang, ngalih sembahyang di dalam lampu. Asal ya hamparannya suci, kelambunya tinggi, suci, sembahyang berduduk dalam lampu. Nah, Allahu Akbar. Rokok, Allahu Akbar, Subhanallah liman hamidah. Padahal gagah aja, tapi sembahyang sunat berduduk sah. Tetapi di dalam hukum fikih, bagi orang yang mampu berdiri lalu dia sembahyang sunat berduduk, sembahyangnya sah, namun pahalanya dikurangi separuh. Ini ada Rasulullah, Rasulullah kada.
Rasulullah telah umpama aja Rasulullah itu sembahyang sunat berduduk, bayang sunat berduduk, tetap baik hukumnya kayak berdiri pahalanya. Nah, nah iya tadi wa tahu sembahyang sunatnya Rasulullah qaidan dalam keadaan berduduk. Kata tahu qaiman seperti sembahyang sunatnya Rasulullah qaiman berdiri. Ya Allah sama aja bagi Rasulullah. Ini apa artinya? Kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tabtulu salatu man khatabahu bisalam. Kada batal sembahyang orang yang menghitab akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalam. Ada batalnya. Orang yang menghitab Rasulullah dengan ucapan wa alaikassalam. Alaika itu kitab darah. Kapnya itu kap kitab kalau itu kap damiru damirun muzakarun mukha tabun damir muzakar mukha muhattab. Ini Rasulullah umpama aja ini sahabat sembahyang Allahu Akbar sembahyang, lalu Rasulullah memberi salam assalamualaikum, dijawabnya wa alaikassalam. Batallah ulang-ulang sembahyang tadi kan lamun kada Rasulullah batal. Ikam rahmatillah memberi salam lawan upik kerahatan sembahyang ujar rahmat assalamualaikum waalaikumsalam, batal sembahyang upik. Kenapa? Karena menghitab. Pahamlah perhatian kitabnya, karena menghitab manusia di waktu sembahyangnya batal. Tapi kalau yang dikhitabnya itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyangnya ada batal. Ada Rasulullah umpama mun kejadiannya saat ada datang mudamuan lagi rahmatullah. Kejadiannya itu ada lagi. Tapi jika tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam lawan Abu Bakar sedang sembahyang, lalu dijawab oleh Abu Bakar wa alaikassalam ya Rasulullah. Kada batal sembahyang Abu Bakar nah ini dimaksud wala ta'dulu salatu man khatabahu bisalam. Kada batal sembahyang orang yang menghitab Rasulullah dengan salam itu kada batal. Tetapi kalau lawan orang lain batal. Batal. Ikam rahmatullah memberi salam Umar sembahyang Assalamualaikum waalaikumsalam, batal mereka. Kenapa? Khitab lil ghair. Habis wajib ijabatu fi shalah, dan wajib menjawab salam Rasulullah fi sholati di dalam sembahyang, wala tabtulu biha, dan tidak batal dengannya walau fi'lan katsiran, walau perbuatan yang banyak. Pokoknya kada batal menjawab salam Rasulullah di dalam sembahyang, dan pokoknya sekalipun perbuatan banyak. Wa yahrumu rafu sauti fawqa sautihi, wa yahrumu dan haram rafu sauti meninggikan suara atau menyaringkan suara fawqa sautihi melebihi suara Rasulullah, haram. Dalam Quran ada ayatnya, ada apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi asa an tahbata amalukum. Itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian menyaringkan suara kalian fauqa sautin nabi, melebihi suara nabi. Nah dari ayat ini ada orang yang memahami rahwatnya lamun orang tuh asrakal boy kadu usakin mau ciak karena la tarfa'u aswatakum menang nyaring dia ini menyani Rasulullah memanggil seseorang sahabat Nabi, ya Abdullah, labbaik ya Rasulullah, nyaring pada Rasulullah itu haram wong kita nyaring alhamdulillah wong kita baik ya menyaring ada, namun lawan Rasulullah nyaring suara pada Rasulullah haram. Tapi nang zaman dulu bang menang ini bang wallahu a'lam lagi Rasulullah yang wafat, kecuali kita nih dikitab oleh Rasulullah, dipandiri oleh Rasulullah, nyaring kedua suara kita nyaring. Lalu orang bahari ramai mengias lawan ulama gitu juga, karena ulama warasatul anbiya, adaban aja sebagai adab. Suara jangan nyaring pada tuan guru mandiri aja menyahut nyaring banget. Tolongnya guru mahir higa laut penggir jadi umbak pada ngarap pandir itu pasti nyaring enggak apa guru habis kemudian wayah wanayuwada'uhu min wara'il hujurat, dan memanggil Nabi di belakang dinding. Jangan menghiyau Rasulullah itu berhadapan, jangan di belakang dinding, jangan. Wanida'uhu bi'ismihi, dan memanggil nama Rasulullah, memanggil Nabi lawan Rasulullah, lawan nama Muhammad, jangan ya Ahmad, ya Muhammad, jangan haram. Nah di sini juga kiasnya jangan memanggil ngaran memanggil guru di bangaran mentang-mentang tuha panggil itu apa juga dendir. Nah makasih din guru jika guru udin ya udin itu kan banyak masalah guru udin mana tak ini kata mengia din mana din walaupun sedin tuha apalagi kita anum ini bang ya guru jangan manggil ngaran anu bang naik nama bahari itu kadunya benar nang kita assalamu alaika zainal anbiya assalamu alaika ada yang benaran ada assalamu ala al-muzallal bil assalamu alaikum. Ada nang bersambut nyaran diganti ya mukarram lakal lewa wajahnya ada ya Muhammad, asalnya ya Muhammad, diganti ya Muhammad nang di Abu Janji itu ada ya mukarram ya Muhammad, jangan bersambut ya Muhammad, jangan bersisik menyambut Rasulullah lawan waran, jangan dikiau, jangan nyanyi kita ini buruk. Ada ya Syekh orang aja Ustaz tat Ika menutup pada orang tat itu jadi ini abang ya Ustaz tamang ya datang di mana Ustaz murid artinya murid orang ustaz jangan tat ustaz
Mun ustaz teueuna murid artinya ikumnya kemarin ustaz dia kudu ustaz itu Umar aku manusia iya Wanah lihat-lihat yang seumpamanya. Yang penting jangan mengiau Rasulullah, manggil Rasulullah itu pangkat aja. Nabi itu dikau ya Rasulullah, senang banget. Ya Habiballah, ya balik ya Rasulullah. Bahkan dikata dipanggil Nabi itu dengan kalimat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'ani wa dahraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'ani wa dahraji Fatayya jiwatal alami ya ghailal judi wal karmi nahnu jiranun bizil harami haramil ihsani wal hasani. Ya Rasulullah senang banget Rasulullah tuh kalau dipanggil dengan kata-kata ya Rasulullah. Ngaran laki mah lawan laki bisa ngaran ada bagus juga. Walaupun kawan nanti bakawanan jadi laki ngaran kawan mengejar ika orang-orang kawan di kampung masih jadi bini lo mengiau mat jangan manggil laki itu lawan nama jangan itu namanya kurang adab rasa kada nyaman didengar jangannya dikiau abang ada juga akan ya kalau juga atau bohong barang aja bungsu itu juga enggak ada niau ngaran mun hendak masalah dia nak ayam orang lain itu ya sudah orang bayar itu akan orang bayar kamu sabab ngaran lawan laki ini yang benar-benar laki ngaran derajat jak Allahu Akbar. Itu bahaya lah ininya bisa banget dah. Oh mbah ini kan mengarang mengiau dah orang kampung ini harus banget mengiau lagi mah apa orang kampung ada kawannya kami masalahnya kan sosok bilang gini mengiau lagi itu papa begadang di bawaan. Kalau lagi itu ya mama. Ya Allah ya Karim. Udah pokoknya kita memanggil orang itu panggillah dengan nama yang kesukaannya. Umpama laki suka dipanggil abang, panggillah abang. Kalau laki dipanggil suka mas, panggillah mas. Kalau laki sukanya dipanggil kakang, panggillah akang atau kakang. Pokoknya jangan memanggil dengan panggilan yang tidak disukai. Lawan kawan apalagi lawan guruan, apalagi lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya Rasulullah, ya Habibullah, bagus banget. Wa nahwihi wa takanna bi kunyatihi mutlaqan 'alal mazhabi dan haram berkunyah dengan kunyah Nabi dengan secara mutlak menurut mazhab yaitu Abul Qasim. Rasulullah itu berkunyah mulia sedangkan Abul Qasim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Abul Qasim.
Bolehlah manusia yang lain umat Rasulullah bakuniyah pakai Abul Qasim, kada boleh, haram. Fala yajuzu dzalika inda Syafi'i, maka tidak boleh yang demikian itu menurut mazhab Syafi'i, sawa'un kana ismuhu Muhammad dan Allah, sama ada nama dia Muhammad atau bukan Muhammad, lalu dipanggil Abul Qasim pakai kunyah Abul Qasim, haram. Karena manusia nang berkunyah Abul Qasim itu secara mutlak menurut mazhab Syafi'i hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan bagi nang lain hukumnya haram. Wasawa'un qabla mubarakatihi sallallahu alaihi wasallam di dunia atau ba'daha, sama ada sebelum berpisahnya Nabi di dunia atau ba'daha, atau setelah berpisah dan di waktu Nabi hidupkah. Jangan berkunyah Abul Qasim di waktu sudah meninggal dunia, sampai sekarang ini jangan orang berkunyah dengan Abul Qasim atau Abul Qasim. Itu menurut mazhab Syafi'i. Wa indal a'immati salasatu, dan menurut para imam yang tiga, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, yajuzu zalika, boleh berkunyah Abul Qasim ba'da mufararatihi lid dunya, setelah wafatnya Rasulullah atau setelah meninggalkannya Rasulullah lawan dunia. Tahillul hadiyatu mutlaqan, dan halal bagi Rasulullah itu menerima hadiah secara mutlak. Melewatkan kebenaran Allah, Rasulullah itu haram menerima sedekah, baik sedekah wajib ataupun sunat, termasuk ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam fikih, siapa ahlul bait? Hum Banu Hashim wa Banu Muthalib. Rasulullah itu haram menerima zakat, demikian juga Rasulullah haram menerima sedekah, termasuk ahlul baitin Nabi. La tahillu lana wa li ali Muhammad as-sadaqah, kata Rasulullah, kada boleh, haram bagi kami menerima sedekah dan bagi keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad kada boleh menerima sedekah, tidak boleh. Lawan hadiah boleh. Rasulullah sedekah kada boleh menerima, haram. Tetapi Rasulullah boleh menerima hadiah secara mutlak. Jadi mana lawan duriyat yang beda, ahlul bait Mustafa Tuhuri itu jangan bersedekah berhadiah. Bininya bahagia nerima, karena Rasulullah itu la yaqbalu sedekah wa yaqbalul hadiyah. Rasulullah itu kada boleh menerima sedekah, namun Rasulullah itu boleh menerima hadiah. Jadi kalimatnya itu bahagia. Makanya lawan guru jangan sedekah juga sukannya tuan guru. Ada orang lagi ke rumah ini, guru jangan bersedekah di rumah, kuasa orang miskin lain. Jangan bersedekah dosa, menandak membahagia ini guru bahagia, nyaman ngelok. Nyaman. Rasulullah itu haram menerima sedekah, tapi wa yaqbalul hadiah mutlaqan. Jadi bila kita telah lawan orang alim kah, tuan guru kah, orang wali kah, orang keluarga Nabi kah, berucap memberi itu jangan bersedekah. Berucapnya itu hadiah aja. Ulun guru aina hadiah lawan pian. Ulun tuan wali aina hadiah lawan pian, diterima sidin tolak kasar. Kenapa? Inya Imamul Auliya. Ya Imamul Auliya. Itu Imamul Auliya. Rasulullah itu kan imamnya para nabi, beliau menerima sedekah. Berarti para wali itu juga bilanya kita bersobat hadiah diterima sidin. Lamun kita berucap bersedekah, arah bisa ditolak sidin.
rahmatnya ditolak sidih dia milih berucap bersedekah sukan wala yajuzu jununu alal anbiya kada boleh gila atas para nabi mau apa orang gila apa terus sudah bikhilafil ilma berbeda pingsan wal pingsan itu keuyuhan pingsan tak ada apa walal ihtilam kada boleh hanya kada akan terjadi bagi para nabi itu bermimpi ihtilam mimpi buruk itu kada ada apalagi mimpi menaiki hadangan mimpi apa itu mimpi bunga mawar tapi bilang bunga mawar dicium bunga mawar ini salahnya curut Rasulullah kada mau mimpi para nabi itu kada mau mimpi nang sik itu nang porno itu kada mau karena itu mimpinya daripada permainan syaitan. Ya itulah ya nang mimpi ya Allah tapi membarnya maka berdoa udah aku mimpinya apa datang setan mempermainkan lalu temimpi temimpinya apa unggat apung itu tahu setan tak meneh nang mimpi ini itu ada suara baik kamu suara antik banget ya aku sampai ini suara baik alhamdulillah ada suara bang ini suara tapi tilam mau enggak apa aduh terus ili anahu min dalal syaitan karena mimpi sek itu permainan syaitan itu permainan syaitan makanya mudahan aku bertemu ya dia walau di alam mimpi sana penuh dengan kemesraan penuh berjumpa rayu biar hijrah dalam mimpi aja pertemuan pertemuan dalam mimpi barang mimpi ada tahu itu tolong syaitan permainan syaitan warawiyatuhu fin naumi haqqun melihat Rasulullah di dalam tidur benar. Jadi alhamdulillah mimpi lawan Rasulullah mimpinya itu hak benar asal Rasulullah mengaku ana Muhammad Rasulullah dalam mimpi itu alamun kita nih orang telah pada mimpi lawan Rasulullah aku Muhammad rahmat dia mimpi lawan Rasulullah ada yang nangga ya pati mimpinya. Nah ada sekelompok tuan guru orang-orang berulang-ulang disuruh orang kasih itu ada Rasulullah. Nah itu belum tentu Rasulullah atau wadailina melihat orang-orang ya Allah berwibawanya melihat orang yang bercahaya mukanya lalu di dalam hati bergerun nemih mungkin itu Rasulullah ya Rasulullah sekalinya lalu di kampung itu pas parah bangun itu Rasulullah kanda itu hanya bisikan anunya aja prasangkanya aja. Kalau orang mimpi Rasulullah yang benar itu dalam mimpinya mengaku Muhammad, dalam mimpinya mengaku Rasulullah. Umpama jika mereka bermimpi seseorang yang berwibawa tampan kada sekira harumnya lalu ikam bersalaman bertakon pian siapa lalu disahuti aku Muhammad Rasulullah ya Allah ini mimpi hakun benar
maka benar mimpi kita itu adalah Rasulullah. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, man ra'ani bil manam fahuwa haqqun. Orang yang bermimpi aku maka mimpinya itu benar. Wasyaitan la yatamassalu bi, syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Ya tak? Oh jadi Rasulullah, syaitan tidak dapat menyerupai diriku. Maka Rasulullah bersabda, tuba liman ra'ani, beruntung orang yang pernah melihat aku walau fil manam, walau hanya sekedar mimpi. Sangat beruntung bagi orang yang pernah bermimpi dengan Rasulullah. Berapa keuntungannya? Ujar para ulama, dia mendapatkan keberuntungan 10 macam. Tuba liman ra'ani fil manam, beruntung orang yang melihat aku di dalam mimpi. Ya tak, ya nangitan nurul mustafa nang habibi Muhammad khairul mursalin. Ada nama Bashir muhibban, Bashir muhibban, walau biru ya Bashir muhibban, Bashir muhibban, walau biru ya khairal bariyah khairal bariyah nazarah ilayya khairal bariyah nazarah ilayya ma anta illa kanzul abdi ya ma anta illa kanzul abdi ya inni muhibbun bi zikri Ahmad. Artinya, ya Rasulullah, ya Allah, aku suka menyebut Rasulullah, aku senang bersalawat Rasulullah. Inni muhibbun bi zikri Ahmad, Bashir muhibban, Bashir muhibban, walau biru'ya. Ya Allah, gembirakanlah orang-orang cinta lawan Rasulullah ini bisa melihat Rasulullah walau hanya dalam mimpi. Ya Rasulullah, gembirakanlah, senangkanlah orang yang mencintai Rasulullah ini dengan bermimpi Rasulullah kada sekira senangnya. Ya Allah, orang cinta bermimpi umma senangnya. Itu namanya dibawakan lagu dangdut kalau kata ramai lagi, boleh? Hayal bariyah, nang bedang-bedang, nang baju-baju ini itu kada asik lagi, makanya itu ada orang baju-bujur sesuai dengan anu nih, boleh dibawa lagu India bado. Kasidah maulid dibawa lagu India, boleh ya, cuma hilang khusyuan bener orang supaya merasakan ini. Nah ya Allah, senangnya kita nih kada sekira rahmat kita nih jangankan bertemu bermimpi Rasulullah bermimpi lawan guru sekumpul ini guru susul nih jangan mau bermimpi senangnya ya Allah, apalagi bermimpi lawan Rasulullah betantik yang rahmatnya dari kamu ya Allah. Bashir muhibban
Bashir muhibban inni muhibbun bizikri Ahmad inni muhibbun bizikri Ahmad. Ya Allah, ulun suka mengenang Rasulullah. Ya Allah, ulun senang menyebut Rasulullah. Ya Allah, ulun cinta dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bashir muhibban, bashir muhibban. Ya Allah, gembirakanlah, senangkanlah diriku ini nang cinta Rasulullah. Walau biru ya bashir muhibban, bashir muhibban. Walau biru ya khairul bariyah. Ya Allah, tuba liman ra'ani, kata Rasulullah, beruntung dunia dan akhirat orang yang melihat aku walau dalam mimpi. Ya Allah, diganti lawan wud semiliar ya artinya bahasanya bayar semiliar mimpi Rasulullah bayari lam itu bang di mimpi Rasulullah diganti duit lawan semiliar betapa mahalnya. Kenapa amalul awliya, angan-angan para awliya Allah Ta'ala untuk nang walinya walina bahaja tu ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam. Angan-angan mereka cuma ingin melihat Rasulullah. Angan-angan mereka, hayalan atau cita-cita mereka hanya ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu secara sadar, bilanya ganda bertemu dalam mimpi bara nasa puting ramai berdoa lawan Allah, jangan dimatiakan. Pokoknya ya Allah, jangan dimatiakan dulu kecuali bertemu lawan Rasulullah. Biar bertemu dalam mimpi, ada apa aja dalam mimpi. Pokoknya jangan mati ya Allah. Masalah sunnah kalau jadi masalah apa nang penting ya Allah, jangan Engkau matikan kami kecuali bertemu dulu dengan Rasulullah, walau bertemunya berru'ya, walau hanya dalam mimpi. Karena ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam bid'awah hakun. Orang-orang bermimpi lawan Rasulullah itu pasti benar. Darah hangat anak mar. Mbah rugi kada hendak ya Allah. Aduh iman merenya kada hendak orang sebarataan rindu. Masalahnya kita ni rindu kada ya Allah. Ayya baligh habibi risalatan, wahai pengembara, sampaikanlah suratku kepada kekasihku. Udah harusnya. Wala ya'malu biha fil ahkam li'adami dabtin, wala ya'malu biha fil ahkam li'adami dabtin naim. Namun sekalipun bermimpi Rasulullah itu benar, tapi kada boleh dipakai secara ketentuan hukum. La ya'malu, tidak bisa dipakai, kada bisa diamalkan biha dengan mimpi fil ahkam dalam hukum. Ngatakan usah mimpi Rasulullah itu benar, tapi kada bisa dipakai dalam hukum. Umpama Ramadai malam ini masih ini bulan Ramadan ini, malam ini bermimpi lawan Rasulullah, nyata Rasulullah. Kenapa Nabi berucap ana Muhammad Rasulullah, wahai anakku, hari raya besok
Itu tuh kayak betul. Satu. Bagi orang yang bermimpi wajibnya esok hari raya. Tapi bagi yang lain pada nyulan bini lawan anak esok hari raya tidak boleh. Kadang kalau dipakai apalagi ditentukan di masyarakat pengumuman berdasarkan informasi gaib bahwa besok hari raya mengarahkan ke boleh. Karena apa? Berdasarkan mimpinya Tuan Guru Usipulan bermimpi dengan Rasulullah besok hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. La yu'malu biha, tidak boleh diamalkan. Dalam ketentuan hukum mimpi tidak bisa dijadikan pegangan. Nah, ada umum do walaupun mimpi lawan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, karena tidak bisa dapetin tercatatnya orang guring ini kadang awam mencatat kadang awam ini kadang awam mun nyago orang mun mimpi inilah kalau dipatukan hukum gini ada orang mengaku aku mimpi jangan kadang Allah kadang awam dipercaya itu terpercayanya orang tidur itu kadang awam orang boleh percaya boleh kadang paham lah. Lamun mimpi itulah kawa diulah patokan hukum kawa diulah pegangan hukum rusak kam kena ada nama mengaku kena ada nama mengaku kena ada mengaku kada bisa makanya dalam ketentuan hukum mimpi tidak bisa dijadikan acuan hukum habis. Walau mimpi Rasulullah. Kemudian walalaqul aruluhum al-anbiya'i ila akhirih wallahu a'lam bisawab. Baca Rizwan. Al-Fatihah.